mendekati akhir bulan, teman-teman boleh melihat posisi monthly ya. Ya. Kalau kita lihat posisi monthly-nya, ini masih dominasi buyer ya. Ingat ya teman-teman, masih dominasi buyer. Kita sekarang lihat posisi mundurnya, posisi weekly. Weekly ini masih posisi dalam kondisi sideways, dia belum melakukan breakout yang cukup kuat dan masih buyer juga mendominasi. Posisi daily ini sudah ada tanda-tanda untuk mengalami penurunan, tapi perlu dibutuhkan satu konfirmator lagi, ya konfirmator lagi seller posisi hari ini. Kalau memang hari ini posisi bisa seller ditutup, maksudnya dalam posisi daily, maka dia akan berpotensi untuk turun terlebih dahulu, ya. Tapi bukan berarti langsung sekarang kita melakukan sell, tidak. Kita lihat dulu ya perkembangannya. Kalau kita lihat dari posisi middle swing-nya, ini memang posisinya lagi posisi seller, ya, tetapi pagi hari ini sudah berjalan 3 jam, itu sudah mengalami posisi buyer. Bagaimana mengkombinasi masing-masing time frame, ya, bagi teman-teman yang sudah belajar di kelas privat maupun yang berada di kelas online, tentunya teman-teman bisa menganalisis apakah dirinya ini akan bermain jangka pendek, jangka panjang, atau bahkan dia akan bermain posisi long swing, yang dimana bisa bermain di posisi weekly sampai posisi monthly, tentunya dengan modal dan ketahanannya masing-masing. Ya, oke, saya akan membantu untuk skala intraday, jadi posisi 1 hari selesai, jadi cuma hanya 1 hari. Tapi kalau teman-teman mau posisi long swing, tadi sudah saya gambarkan secara umumnya, teman-teman bisa menganalisis bagi yang sudah belajar ya dengan modal yang cukup kuat tentunya. Nah, ini saya hanya membagikan posisi intraday, artinya 1 hari selesai. Jadi intraday ini posisi 1 hari selesai. Jadi saya hanya berpikir untuk jangka pendek saja, per 1 jam saya cukup untuk main. Ya. Kalau kita lihat posisi seperti sekarang ini seller masih cukup kuat. Ya, tapi sekarang pagi hari ini sudah mengalami tanda-tanda kenaikan buyer, itu untuk jangka pendeknya. Ya. Maka kita akan buat untuk skala pendek. Ya, ini kita mulai lihat. Jadi kita kalau lihat posisi seperti sekarang ini, saya hanya untuk berpikir jangka pendeknya. Ya. Jadi kalau ini nanti breakout dari R1, maka teman-teman diperbolehkan ikut buy. Ya.
Begitu juga kalau misalnya breakout daripada S1, ini teman-teman boleh ikut sell. Ya. Karena ini trennya, kalau kita lihat posisi tren, memang trennya secara mayor itu masih posisi buyer untuk monthly ya 1 bulan. Tapi dalam 1 harinya mengalami penurunan. Bagaimana teman-teman menerapkan hukum tren ya secara probabilitas teman-teman yang sudah ikut di kelas teman-teman bisa melakukan entry ya. Nah, di posisi S3 ini karena masih posisi apa posisi tren itu didominasi oleh buyer, maka teman-teman boleh melakukan posisi buy limit untuk melakukan lot test. Artinya lotnya harusnya kecil di sini ini. Ya, tapi potensinya memang potensi seller ya untuk 1 harinya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan nanti pada posisi akhir bulan, uh, mungkin hari Jumatnya mungkin bisa terjadi flash ke atas. Ya, jadi ini ada potensi turun terlebih dahulu. Nah, ini sampai sinilah kurang lebih lah ya. Karena hukum tren itu ingat teman-teman ya, yang sudah belajar, tren itu naik, kemudian turun 50%, retest, kemudian naik lagi, turun lagi, retest, naik lagi, terus turun lagi. Ya, jadi hukumnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa menggambarkan untuk melakukan entry. Ya, perhatikan benar-benar teknik yang teman-teman dalami, karena tekniknya ini ada puluhan jenis teknik yang untuk melakukan entry sesuai dengan ketahanan dan kekuatan modal masing-masing. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu dan semoga bisa membawa manfaat teman-teman semuanya untuk melakukan entry supaya tidak gegabah. Ya. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu dan semoga bermanfaat dan salam WD konsisten.